Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan latihan soalnya ya teman-teman. Di part 2 ini insya Allah dari nomor 31 sampai nomor, ya nanti kita lihat saja ya sampai nomor berapa. Kita jalani saja dulu. Baik, nomor 31 soalnya, manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam prinsip umum dalam pembelajaran BKPBI? A. Multisensori, B. Kontras, C. Individualitas, atau D. Keterpaduan. Baik, seingat saya jawabannya yaitu A ya teman-teman, multisensori. Baik, nomor 32. Manfaat yang akan diperoleh ketika guru menerapkan prinsip sibernitas dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Pemahaman anak tentang bunyi terpadu dengan gerak dan irama. B. Anak menjadi kaya pengalaman tentang bunyi. C. Pembelajaran menjadi menyenangkan. Atau D. Guru dapat menggunakan lingkungan belajar secara efektif. Silakan teman-teman, mana jawabannya? Ya, jawaban yang tepat. Nah, di sini prinsip sibernitas, yaitu kalau nggak salah gerak dan irama ya teman-teman, terpadu. Nah, jadi bunyinya itu terpadu dengan gerak dan irama, jawabannya adalah A. Nomor 33. Dalam pembelajaran BKPBI dikenal ada latihan deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprehensi. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip pembelajaran BKPBI bersifat A. Terstruktur, B. Terarah, C. Terencana, D. Original. Nah ini ya teman-teman yang perlu diingat, latihan dari BKPBI itu ada 4. Yang pertama deteksi, yang kedua diskriminasi, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat komprehensi. Nah ini tentu saja terstruktur. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Nomor 34. Berikut ini adalah tujuan dari teknik latihan prawicara dalam pembelajaran BKPBI kecuali A. Membentuk kesiapan mental sebagai insan berbicara. B. Mengembangkan keterampilan berbahasa. C. Menstimulasi kematangan organ bicara. D. Membentuk kesiapan fisik sebagai insan berbicara. Nah, apa jawabannya teman-teman? Tujuan dari teknik latihan prawicara. Nah, ini masih ada kata berbicara. Di sini tidak ada kata berbicara. Yang C ada kata bicara.
D ada kata bicara. Jadi jawabannya itu B ya teman-teman. Mengembangkan keterampilan berbahasa. Di sini kan kecuali ya. Oke, nomor 35. Berikut ini adalah materi latihan yang diberikan dalam latihan deteksi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI kecuali titik-titik. A. Bunyi manusia, B. Bunyi latar belakang, C. Bunyi binatang, D. Bunyi benda. Jadi yang betul mana teman-teman? Nah, yang diajarkan dalam latihan deteksi bunyi kecuali bunyi manusia apakah diajarkan? Diajarkan. Bunyi latar belakang diajarkan. Bunyi binatang pun diajarkan. Yang tidak adalah bunyi benda. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bunyi benda. Nomor 36. Konsep dasar bina diri terfokus pada titik-titik. A. Kemampuan menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosialisasi dan komunikasi. B. Kemampuan bersosialisasi dan merawat diri. C. Pengembangan kemampuan berkomunikasi, sosialisasi, dan merawat diri. D. Pengembangan kemampuan menolong diri, merawat diri, dan komunikasi. Silahkan jawabannya apa teman-teman? Konsep dasar bina diri. Nah, fokusnya kepada kemana? Kemampuan menolong diri, yang A, ya. Merawat dan mengurus diri, ya. Sosialisasi dan komunikasi, ya. Ini hanya sosialisasi dan merawat diri. Yang C, berkomunikasi, sosial, dan merawat diri, tapi tidak ada menolong diri. Yang D, menolong diri, ya ada. Merawat diri dan komunikasi, tapi sosialisasinya tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan menolong diri, merawat dan mengurus diri, sosialisasi dan komunikasi. Nomor 37. Bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human relationship. Maksud dengan istilah bersifat pribadi adalah A. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. B. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri. C. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang tidak harus dilakukan sendiri. D. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan semua orang. Silakan jawabannya apa teman-teman? Bina diri. Nah, mengacu pada kegiatan yang bersifat pribadi. Nah, tetapi memiliki dampak yang berkaitan dengan human relationship. Nah, di sini yang ditanyakan maksud dari istilah bersifat pribadi ya. Nah, A. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut ya kebutuhan individu. Sebentar, Kang. Terima kasih. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu. Nah, ini sama semua ya. Kebutuhan individu. Nah, ini semua orang tidak mungkin kan pribadi. Nah, lalu ini bila kondisinya memungkinkan. Nah, ini sifatnya tidak memaksa ya. Ini yang harus dilakukan sendiri, tidak harus ya. Karena ada di mana anak memang membutuhkan bantuan. Nah, ini tidak harus dilakukan sendiri juga. Ini terlalu itu ya. Tidak mandiri juga. Jadi yang pertengahan sifatnya yaitu yang A. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 38. Kegiatan asesmen untuk menemukan hal-hal yang sudah dan belum dimiliki anak dalam berbagai hal dan menemukan kebutuhan anak merupakan titik-titik.
A. Tujuan bina diri, B. Prinsip dasar bina diri, C. Prinsip umum bina diri, D. Hakikat bina diri. Silakan jawabannya mana teman-teman? Kegiatan asesmen untuk menemukan yang sudah dan belum dan menemukan kebutuhan anak. Nah, jawabannya adalah B. Prinsip umum. Mohon maaf, jawabannya adalah C. Prinsip umum bina diri, bukan prinsip dasar ya teman-teman. Nomor 39. Tujuan umum dari bidang kajian bina diri adalah A. Meningkatkan kemampuan dalam bidang tata laksana pribadi, B. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, C. Meningkatkan kemandirian, D. Meningkatkan kemampuan dalam sosialisasi. Silakan teman-teman, mana jawabannya? Ya, di sini yang A ada kata-kata pribadi. Nah, ini berkomunikasi kan? Ini bisa tapi bukan ke situ arahnya ya teman-teman. Ini sosialisasi, komunikasi, kemandirian. Yang tepat adalah tata laksana pribadi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 40. Keterampilan berkomunikasi atau berekspresi, berbicara wajar dalam arti jelas dan tidak terlalu keras, termasuk dalam A. Personal care skill, B. Community survival skill, C. Interpersonal competence skill, atau D. Keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, berkomunikasi ini teman-teman. Ya, berarti interpersonal competence skill. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 41. Layanan yang diberikan dalam bentuk latihan-latihan fungsi otot dan sendi dalam bina diri termasuk prinsip. Nah, ini bina diri dalam konteks anak tunadaksa ya mungkin teman-teman. Silakan apa jawabannya teman-teman? Bentuk latihan fungsi-fungsi otot dan sendi. Nah, kan ini ada kata fungsi. Mana fungsi? Nah, berarti jawabannya B ya, fungsional. Nomor 42. Hal yang paling terpenting atau yang penting dalam melaksanakan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam melaksanakan asesmen. Arti asesmen adalah A. Menilai kebutuhan belajar anak, B. Menilai kemampuan dan ketidakmampuan dalam bina diri, C. Menilai target pencapaian kompetensi melalui ranking siswa, D. Menilai kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini jawabannya mirip-mirip ya teman-teman. Yang pertama, menilai kebutuhan belajar anak. Nah, menilai kebutuhan belajar anak kan ini arti dari asesmennya. Nah, ini sebenarnya kebutuhan belajar ini agak bisa sih. Nah, terus kemampuan dan ketidakmampuan juga bisa. Nah, menilai target pencapaian kompetensi ini lebih ke menilai. Jika yang D, menilai kesesuaian materi ini seperti mengevaluasi. Nah, tetapi jawabannya bisa A, bisa B, tapi di sini jawabannya lebih ke B, teman-teman. Kemampuan dan ketidakmampuan. Padahal jika ingin komplit, menilai kemampuan dan ketidakmampuan serta kebutuhan belajar anak. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, nomor 43. Di bawah ini adalah teknik-teknik mengajar suatu tingkah laku atau keterampilan yang baru kepada seorang anak sebagai berikut kecuali A. Modeling, B. Prompting, C. Coordinating, D. Shaping. Nah, di dalam mengajarkan tingkah laku atau keterampilan baru itu ada modeling, ada prompting, coordinating kalau nggak salah nggak ada ya teman-teman, dan shaping. Jadi jawabannya adalah C. Coordinating. Nomor 44.
yang bukan kelompok program merawat diri bagi anak tunagrahita adalah A. Makan minum, B. Kebersihan badan, C. Menjaga kesehatan, D. Berpakaian. Untuk merawat dan menolong beda ya teman-teman. Dan merawat, mengurus, menolong itu beda. Nah, di sini merawat. Makan minum itu termasuk merawat. Ini yang ditanya yang bukan ya teman-teman. Lalu kebersihan badan termasuk merawat. Nah, ini menjaga kesehatan bukan ya teman-teman. Lalu berpakaian juga termasuk merawat. Jadi jawaban yang tepat adalah C, menjaga kesehatan. Mohon maaf teman-teman, saya salah. Jawaban yang tepat adalah D, berpakaian. Ini betul ya, berarti menjaga kesehatan. Nomor 45. Merupakan latihan atau pembinaan untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan. Pernyataan tersebut merupakan prinsip A. Fungsional, B. Suportif, C. Evaluasi, D. Activity. Silakan jawabannya apa teman-teman? Latihan atau pembinaan untuk meningkatkan motivasi. Nah mana motivasi? Support ya, sudah jelas. Oke, jawabannya adalah B. Suportif. Support itu mendukung ya atau memotivasi. Nomor 46. Di bawah ini merupakan tujuan dari bina gerak kecuali titik-titik. A. Menggerakkan ototnya dengan serasi. B. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. C. Mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. D. Mampu bergerak dengan sempurna selayaknya anak normal. Nah, di sini tujuan dari bina gerak kecuali. Nah, menggerakkan ototnya dengan serasi, oke, masuk. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, iya. Mampu bergerak dengan sempurna selayaknya anak normal. Nah, di sini tujuan bina diri itu tidak harus membuat anak itu atau tunadaksa itu mampu bergerak selayaknya anak normal, ya, atau anak pada umumnya. Nah, dan tidak harus sempurna. Jika mampu bergerak, nah itu mungkin bisa ini dihilangkan nih. Sempurna selayaknya anak normal. Karena semua ada batas kemampuannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mampu bergerak dengan sempurna selayaknya anak normal. Nomor 47. Ada berbagai jenis gerakan menurut pergerakan sendi, diantaranya gerak abduksi. Kan ada aduksi, ada abduksi ya. Yang dimaksud dengan gerak abduksi yaitu titik-titik. A. Memperbesar sudut di antara dua bagian rangka dalam bidang sagital. B. Mendekatkan bagian rangka ke bidang tengah badan. C. Menjauhkan bagian rangka dari bidang tengah badan. D. Memperkecil sudut di antara dua bagian rangka dalam bidang sagital. Silakan jawabannya apa teman-teman? Di sini yaitu abduksi. Nah, yang dimaksud gerak abduksi apa teman-teman? Memperbesar? Bukan ya. Mendekatkan? Ini aduksi kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ini menjauhkan. Abduksi. Memperkecil juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menjauhkan bagian rangka dari bidang tengah badan. Lanjut nomor 48. Berikut ini merupakan prinsip dalam melakukan pembelajaran bina gerak yaitu A. Waktu latihan haruslah selalu mendapatkan tambahan jam lebih banyak. B. Dapat dilakukan tanpa perencanaan.
C. Mulailah dari apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh anak. D. Jika anak tidak dapat melakukan latihan, maka harus dipaksakan. Nah, di sini prinsip-prinsip bina gerak ya intinya. Nah, waktu latihan harusnya selalu mendapatkan jam tambahan lebih banyak. Ini tidak juga ya. Nah, dapat dilakukan tanpa perencanaan. Nah, ini tidak juga ya. Mulailah dari apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh anak. Nah, ini. Lalu, jika anak tidak dapat melakukan latihan, maka harus dipaksakan. Ini kejam sekali ya. Tidak mungkin. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mulailah dari apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh anak. Nomor 49. Teknik yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan gerak anak tunadaksa kecuali A. Aktivitas gerak perseptual. B. Pengobatan secara alternatif. C. Pendekatan menggunakan permainan. D. Pendidikan olahraga. Silakan jawabannya apa teman-teman? Teknik yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan gerak. Nah, ini kecuali ya, aktivitas gerak perseptual, ya, pengobatan alternatif. Nah, ini tidak ya, teman-teman. Pendekatan menggunakan permainan bisa, pendidikan olahraga juga bisa. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang bukan itu B, pengobatan secara alternatif. Selanjutnya, nomor 50. Di bawah ini merupakan tahapan yang paling tepat dari prosedur kegiatan bina gerak, yaitu A. Asesmen, lalu penyusunan program, lalu pelaksanaan program, dan yang terakhir evaluasi. B. Perencanaan, lalu pelaksanaan program, lalu evaluasi. C. Asesmen, lalu pelaksanaan program, lalu evaluasi program. D. Asesmen, lalu perencanaan, lalu penyusunan, lalu pelaksanaan. Nah, di sini asesmen ya yang pertama. Oke, yang pertama ada asesmen, ini bukan perencanaan ya, tapi asesmen dulu. Lalu yang kedua yaitu penyusunan program. Nah, penyusunan ini sudah langsung pelaksanaan tidak mungkin ya. Nah, apalagi ini ada perencanaan. Nah, jadi setelah asesmen, penyusunan program, pelaksanaan program, lalu yang terakhir evaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Asesmen, penyusunan program, pelaksanaan program, dan evaluasi. Nomor 51. Berikut ini merupakan jenis permainan gerak yang dapat membantu membina kemampuan gerak pada anak tunadaksa, yaitu A. Permainan gerak atau fungsi. B. Permainan destruktif. C. Permainan konstruktif. D. Permainan otoriter. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Nah, di sini kita perhatikan soalnya, jenis permainan gerak yang dapat membantu membina kemampuan gerak. Ada gerak-geraknya. Nah, yang ada geraknya cuma di A ya, gerak atau fungsi. Ini destruktif, kalau tidak salah permainan merusak ya. Nah, itu juga diperlukan. Ini konstruktif, membangun. Seperti itu teman-teman, seingat saya. Jadi jawaban yang tepat sudah pasti adalah A, permainan gerak atau fungsi. Nomor 52. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar dari terapi fisik, kecuali ... A. Merupakan seni dan ilmu pengobatan dengan menggunakan tenaga dan daya alam seperti air panas, dingin, kandungan kimia. Lalu listrik, sinar, pemijatan, gerakan atau gosokan, dan sebagainya. B. Pelaksanaannya dengan menggunakan beberapa sumber alam seperti air, listrik, sinar, gerakan, pijatan. C. Harus selalu dilaksanakan oleh dokter atau psikolog. D. Bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, kontraktur, dan kekakuan. Nah, ini silakan apa jawabannya teman-teman? Terapi fisik. Nah, kecuali.
Ini merupakan seni dan ilmu pengobatan yang menggunakan tenaga dan daya alam. Ini betul ya teman-teman. Pelaksanaan dengan menggunakan beberapa sumber alam seperti air itu juga bisa. Nah, ini yang C harus selalu dilaksanakan oleh dokter atau psikolog, tidak juga ya. Nah, lalu bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa sakit, kontraktur, dan kekakuan. Ya, itu betul. Jadi yang bukan adalah C. Harus selalu dilaksanakan oleh dokter atau psikolog. Nomor 53. Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam latihan kontrol kepala kecuali titik-titik. A. Mempertahankan kepala tegak dalam posisi duduk, merangkap, berdiri, sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. B. Mengangkat kepala antara 45 derajat sampai 90 derajat dalam posisi tengkurap. C. Menggerakkan kepala sesuai irama musik atas petunjuk. D. Latihan mengangkat beban. Nah, silakan jawabannya mana teman-teman, sudah jelas ya. Latihan kontrol kepala, kecuali. Nah, mempertahankan kepala tegak dalam posisi duduk, merangkap. Ya, ini sudah masuk akal ya teman-teman, betul. Mengangkat kepala antara 45 sampai 90 derajat dalam posisi tengkurap, ini juga bisa. Lalu menggerakkan kepala sesuai irama musik atas petunjuk, betul. Nah, ini yang D nih. Latihan mengangkat beban, ini tidak mungkin mengangkat beban dengan kepala ya. Nah, yang bisa mengangkat beban dengan kepala adalah beban pikiran, paling jangan sampai ya teman-teman. Meskipun beban pikiran selalu ada, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari beban pikiran. Amin ya rabbal alamin. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Nomor 54. Pengertian yang paling tepat dari terapi psikis adalah titik-titik. A. Seni dan ilmu pengobatan dengan menggunakan tenaga dan daya alam seperti air, panas, dingin, kandungan kimia, listrik. Nah, ini tadi terapi, tadi ada ya teman-teman, terapi fisik. Nah, masuknya itu tadi ya. Nah, jadi terapi fisik ini masuknya ya. Berarti bukan. Lalu terapi yang melibatkan alam pikiran, atau lebih tepatnya pengobatan perawatan psikis, metodologi psikologis. Nah, ini ada psikis, psikologis, terapi psikis. Nah, di sini ada pikiran, psikis, metode psikologis. Lalu terapi kejiwaan yang memerlukan pengobatan secara medis. Nah, ini tidak termasuk ya teman-teman. Oke. Lalu terapi yang melibatkan berbagai ilmu disipliner juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah B, terapi yang melibatkan alam pikiran, atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Oke, nomor 55. Pernyataan yang paling tepat dari kegiatan pengembangan diri dalam program Bina Gerak di sekolah yaitu titik-titik. A. Memiliki tujuan akhir membentuk keyakinan, sikap, perasaan, dan cita-cita para peserta didik yang realistis, sehingga peserta didik dapat memiliki kepribadian yang sehat dan utuh. B. Pengembangan diri merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. C. Kegiatan pengembangan diri bersifat kaku. D. Kegiatan pengembangan diri harus dapat digeneralisasikan dan diterapkan pada semua anak. Silakan teman-teman jawabannya. Pernyataan yang paling tepat, kegiatan pengembangan diri dalam program Bina Gerak di sekolah. Nah, yang paling tepat sudah terlihat ya teman-teman, yaitu A. Memiliki tujuan akhir membentuk keyakinan, sikap, perasaan, dan cita-cita para peserta didik yang realistis. Nah, jadi yang realistis saja ya teman-teman. Sehingga peserta didik dapat memiliki kepribadian yang sehat dan utuh. Nah, jika kita teliti yang B, pengembangan diri merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru, ini tidak ya. Nah, tidak harus dengan guru juga. Lalu yang C, kegiatan pengembangan diri bersifat kaku.
padahal sebenarnya fleksibel ya teman-teman. Lalu kegiatan pengembangan diri harus dapat digeneralisasikan. Nah ini harus dapat digeneralisasikan. Tidak ya teman-teman, setiap program itu beda anak, beda program. Meskipun sama ketunaannya, tetapi anak berkebutuhan khusus itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu membutuhkan program yang berbeda juga. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Memiliki tujuan akhir membentuk keyakinan, sikap, perasaan, dan cita-cita para peserta didik yang realistis, sehingga peserta didik dapat memiliki kepribadian yang sehat dan utuh. Nomor 56, hambatan utama yang dialami anak tunalaras adalah titik-titik. Nah, tunalaras sudah pada tahu semua ya teman-teman. Tunalaras. Nah, sosial dan emosional. Ya, ini sudah betul. Komunikasi dan interaksi ini lebih ke anak autis. Bahasa dan sosial, sosialnya mungkin betul, tapi bahasanya tidak ya. Lalu konsep diri dan kepribadian. Nah, ini agak bisa juga sih ya teman-teman. Tapi tidak ke situ. Lebih ke sosial dan emosional. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 57. Berikut ini adalah indikator dari ketunalarasan kecuali titik-titik. A. Tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. B. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru. C. Bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. D. Tidak melakukan gerakan motorik halus dengan penuh konsentrasi. Nah, tunalaras ya, ini anak tunalaras. Indikatornya yang bukan ya teman-teman, tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan. Ya, ini yang betul ya, karena faktornya itu sosial atau emosional. Nah, lalu tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman dan guru-guru. Iya, kebanyakan anak tunalaras seperti ini. Lalu bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Ya, karena dia mengalami gangguan sosial dan emosional. Ini yang B ini lebih ke sosial, yang C lebih ke emosinya ya teman-teman, atau perilakunya, perasaan. Lalu yang D tidak melakukan gerakan motorik halus, ini tidak ada hubungannya karena ini anak D, yaitu anak tunadaksa ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Tidak melakukan gerakan motorik halus dengan penuh konsentrasi. Nomor 58. Termasuk ke dalam jenis anak tunalaras dengan gangguan emosi adalah titik-titik. A. The semi-socialist child. B. Neurotic behavior. C. Children arrested at a primitive level of socialization. D. Children with minimum socialization capacity. Nah, jadi mana yang tepat teman-teman? Yaitu A ya, the semi-socialist child. Mohon maaf, saya salah ya teman-teman. Yang tepat adalah B, neurotic behavior. Nomor 59. Manakah pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan pembelajaran bina diri dan sosial? A. Membina masalah-masalah psikologi. B. Membina bidang akademik. C. Membina budi pekerti, keagamaan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Atau D. Membina masalah komunikasi. Yang mana teman-teman? Membina masalah psikologis iya, membina bidang akademik iya, membina budi pekerti, keagamaan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa iya. Nah ini komunikasi itu tidak ke komunikasi ya teman-teman, tapi lebih ke sosial dan emosi. Jawabannya jadi yang tepat adalah D, membina masalah komunikasi. Nomor 60. Langkah pertama dalam membuat program bina pribadi dan sosial pada anak tunalaras adalah A. Mengidentifikasi masalah sosial.
B. Menentukan tujuan yang spesifik. C. Mendeskripsikan masalah sosial yang akan ditangani. Atau D. Menentukan indikator keberhasilan. Silakan jawabannya teman-teman. Langkah pertama dalam membuat program bina pribadi dan sosial untuk anak tunalaras adalah, nah yang pertama ingat kalau tidak identifikasi atau asesmen. Nah di sini yang A itu ada kata identifikasi. Ini menentukan tujuan yang spesifik, bukan mendeskripsikan masalah sosial, bukan menentukan indikator keberhasilan, juga bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A, mengidentifikasi masalah sosial. Baik, untuk soal nomor 61 dan seterusnya, nanti insya Allah saya akan lanjut pada part berikutnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.